Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, khususnya para pekerja buruh di Kabupaten Pasuruan maupun pekerja buruh di seluruh Indonesia. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana serikat pekerja, serikat buruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, di mana undang-undang ini telah disahkan pada bulan Agustus tahun 2000 oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Namun sebelum kami menyampaikan terkait dengan bagaimana dan apa serikat pekerja serikat buruh, alangkah lebih baiknya kalau pemirsa semuanya untuk mendukung channel ini silakan di like, share, dan jangan lupa subscribe-nya atau tekan tombol lonceng untuk bisa mengetahui ketika kami mengupload video-video terkait dengan kedatangan berikutnya. Pekerja buruh semuanya yang kami cintai, dan masyarakat seluruh Indonesia yang kami cintai, serikat pekerja serikat buruh itu sebelum Undang-Undang 21 2000 banyak ketentuan-ketentuan. Namun di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 dan 28 sudah ada ketentuan-ketentuan bagaimana kita dapat berserikat dan berkumpul. Di dalam ketentuan Undang-Undang 21 2000 ini lebih memperjelas bagaimana terkait dengan ketentuan-ketentuan mengenai serikat pekerja serikat buruh. Kita mulai dengan istilah dulu, dengan pengertian apa sih sebetulnya serikat pekerja serikat buruh. Kenapa ada istilah serikat pekerja serikat buruh? Maka berikut akan kami sampaikan pengertian tentang serikat pekerja serikat buruh. Menurut Undang-Undang 21 Tahun 2000, serikat pekerja serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Jadi itu serikat pekerja serikat buruh pada prinsipnya adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Tadi disampaikan ya bahwa serikat pekerja serikat buruh itu bersifat bebas, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan bebas? Bebas yaitu bahwasannya organisasi serikat pekerja serikat buruh dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tidak di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Itu arti dari bebas. Kemudian terbuka. Apa maknanya terbuka? Apa yang dimaksud dengan terbuka? Bahwasanya serikat pekerja serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh dalam menerima anggota dan atau memperjuangkan kepentingan pekerja buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. Jadi tidak boleh serikat pekerja serikat buruh tidak boleh membeda-bedakan antara aliran karena aliran politik, karena agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. Itu yang dimaksud dengan terbuka. Kemudian yang dimaksud dengan mandiri apa? Mandiri ialah
bahwa dalam mendirikan, menjalankan, mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi. Jadi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh itu harus mandiri, yaitu dikelola dengan kekuatan sendiri tanpa pengaruh atau tanpa dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan demokratis? Ya, sebagaimana kita dalam negara demokrasi, maka yang dimaksud demokratis adalah dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi bagaimana? Misalnya dengan melalui voting, dengan melalui musyawarah untuk mufakat, itu adalah prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian dimaksud dengan bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab ialah bahwa dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh bertanggung jawab pada anggota, masyarakat dan negara. Jadi kalau pada anggotanya, maka setiap pengurus harus melakukan pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ya sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang diatur dalam organisasi tersebut. Itulah yang dimaksud dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kemudian, ya, Serikat Pekerja Serikat Buruh itu ada dua macam, yaitu Serikat Pekerja Serikat Buruh yang didirikan di dalam perusahaan dan didirikan di luar perusahaan. Nah, kalau yang di dalam perusahaan bagaimana? Serikat Pekerja Serikat Buruh yang di dalam perusahaan adalah Serikat Pekerja Serikat Buruh yang didirikan oleh pekerja buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. Jadi Serikat Pekerja Serikat Buruh itu bisa didirikan di satu perusahaan ataupun di beberapa perusahaan. Kemudian bagaimana dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh yang di luar perusahaan? Itu adalah Serikat Pekerja Serikat Buruh yang didirikan oleh para pekerja buruh yang tidak bekerja di perusahaan. Jadi di luar perusahaan mereka bisa membentuk serikat buruh yang tidak ada ikatan dengan perusahaan atau bekerjanya di luar perusahaan. Kemudian tadi sudah kami sampaikan ada Serikat Pekerja Serikat Buruh, ada Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, ada Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Nah, apa yang dimaksud Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh? Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh itu adalah gabungan dari beberapa Serikat Pekerja Serikat Buruh. Jadi Serikat Pekerja Serikat Buruh bisa mendirikan atau bisa menggabungkan diri dengan namanya Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kemudian ada lagi istilah yang namanya Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Apa yang dimaksud dengan Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh? Adalah gabungan dari Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Makanya perlu dipahami, perlu diketahui oleh kawan-kawan sekalian, ada yang namanya Serikat Pekerja Serikat Buruh itu dibentuk di luar perusahaan. Kemudian ada yang namanya Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, itu adalah gabungan dari Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kemudian ada yang namanya Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, itu adalah gabungan dari Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Di Indonesia yang kita tahu bagaimana, seperti apa? Contoh misalnya, ada yang namanya Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum. Itu di sisi ketika ada di perusahaan, itu namanya serikat pekerja.
kemudian menggabungkan diri dengan Federasi Serikat Pekerja, maka yang namanya Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas dan Bumi ini yang disebut FSPKB itu adalah namanya bentuk federasi. Kemudian FSPKB bisa menggabungkan diri dengan federasi yang lainnya yang namanya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Itu salah satu contoh yang mungkin bisa dipahami, bisa diketahui, dimengerti oleh pemirsa sekalian. Ada Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, anggota ada beberapa federasi. Beberapa federasi tersebut dibentuk dari beberapa serikat pekerja. Itulah pengertian tentang serikat pekerja, serikat buruh. Tadi kita ngomong tentang pekerja buruh dan sebagainya. Pemirsa juga harus memahami, harus mengetahui apa sih pekerja buruh itu. Pekerja buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi pekerja buruh adalah orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya, upah itu bentuk uang atau bentuk imbalan yang lainnya yang memang karena pekerjaannya. Itu pemirsa sekalian yang kami hormati. Untuk melengkapi terkait dengan istilah, ya, tadi pasti ada ngomong, kalau sudah ngomong ada pekerja buruh berarti ada pengusaha. Yang dimaksud dalam Undang-Undang 21 2000 ini, apa sih pengusaha itu? Siapa sih pengusaha itu? Pengusaha adalah pertama orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Jadi orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri itu namanya pengusaha. Atau apa? Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Misalnya orang itu menjalankan perusahaan miliknya, tapi orang tersebut menjalankan usaha-usaha untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian istilah lain pengusaha apa lagi? Adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B tadi, yang poin pertama dan poin kedua tadi, yang berkedudukan di wilayah Indonesia. Jadi pengusaha yang dimaksud hari ini adalah, yang dimaksud dalam Undang-Undang 21 2000 adalah pengusaha yang ada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah hukum negara Republik Indonesia. Ada pengertian pengusaha, ada pengertian perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk, ya ini maknanya perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, ya. Memilih orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi makna pengusaha dengan perusahaan beda. Kalau pengusaha adalah orang yang menjalankan, tapi perusahaan adalah bentuk usahanya. Ini yang membedakan antara pengusaha dengan perusahaan. Ya. Kemudian juga ada istilah perselisihan. Ya, perselisihan ini yang dibahas dalam Undang-Undang 21 2000 ini adalah perselisihan antara Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi dan Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, yaitu perselisihan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerjaan. Ini terjadi, bisa saja terjadi perselisihan antara serikat pekerja serikat buruh karena ada perbedaan pelaksanaan atau pemahaman mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang nanti bagaimana perselisihan antara Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh ini akan kami ulas pada episode berikutnya. Bapak Ibu pemirsa sekalian yang kami hormati, kemudian dalam Undang-Undang 21 2000 ini bagaimana tentang asas, sifat, dan tujuan dari organisasi serikat pekerja akan kami ulas lebih lanjut. Bisa nanti apabila ada hal yang kurang dipahami bisa dikomen pertanyaan melalui komen di
channel ini. Nanti kami akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen dalam channel Kepas ini. Pemirsa sekalian yang kami hormati, terus bagaimana tentang asas Serikat Pekerja Serikat Buruh? Ya, maka di dalam ketentuan Undang-Undang 21 tahun 2000, asas Serikat Pekerja Serikat Buruh harus menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Jadi asasnya itu ya harus menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Jadi di dalam anggaran dasar, anggaran pekerja Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, itu asas itu mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Pemirsa sekalian yang kami hormati, yang kedua adalah sifat. Ya, sebagaimana tadi di dalam pengertian Serikat Pekerja Serikat Buruh, bahwasannya Serikat Pekerja Serikat Buruh atau kata disingkat SPSB, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Apa bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab itu sudah kami jelaskan lagi. Ya. Kemudian bagaimana, apakah tujuan dari Serikat Pekerja Serikat Buruh dibentuk? Tujuan Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh dibentuk, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh dibentuk. Tujuannya adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja buruh dan keluarganya. Jadi jelas dalam Undang-Undang 21 tahun 2000, tujuan Serikat Pekerja Serikat Buruh adalah memberikan perlindungan, yang artinya memberikan perlindungan terhadap pekerja buruh khususnya di anggotanya. Pembelaan hak dan kepentingan, ya, jadi membela semua hak-hak yang harusnya didapat oleh pekerja buruh dan masuk kepentingan-kepentingannya dalam hal hubungan industrial dengan pihak perusahaan maupun pengusaha. Dan yang tidak lupa pula adalah tujuannya meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja buruh dan keluarganya. Jadi ketika pekerja buruh, ketika Serikat Pekerja Serikat Buruh, ketika Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, ketika Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh terus melakukan upaya-upaya baik melalui lobby maupun aksi, itu adalah sesuatu yang sudah dilindungi oleh hukum, sesuatu yang dilindungi dicantumkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Malah yang jadi pertanyaan, ketika ada Serikat Pekerja Serikat Buruh tidak melakukan upaya-upaya dalam melakukan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, ini yang patut kita pertanyakan. Terus bagaimana untuk mencapai tujuan Serikat Pekerja Serikat Buruh sebagaimana yang kami sampaikan tadi? Maka yang pertama adalah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi Serikat Pekerja Serikat Buruh merupakan salah satu pihak atau pihak yang membuat perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian yang kedua, sebagai wakil pekerja buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Kalau di tingkat perusahaan ada yang namanya lembaga kerjasama bipartit. Apa itu? Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Kemudian kalau di tingkat kabupaten ada yang namanya LKS tripartit, ada yang namanya Dewan Pengupahan. Itu semua adalah kelembagaan yang mengatur, yang memperjuangkan, yang mendorong sebuah proses untuk perjuangan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Terus di tingkat provinsi ada yang namanya LKS tripartit, ada tuan rumah, sama di tingkat nasional ada yang namanya LKS tripartit nasional atau Tripnas, di mana keanggotaannya dari unsur pekerja buruh dan juga ada unsur dari pemerintah dan ada unsur dari pihak perusahaan atau pengusaha. Kemudian untuk mencapai tujuan tadi, Serikat Pekerja Serikat Buruh merupakan juga sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Serikat Pekerja Serikat Buruh, Serikat Pekerja Serikat Buruh juga turut serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kemudian apalagi? Yaitu sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. Jadi ketika ada Serikat Pekerja Serikat Buruh, maka sebagai sarana penyalur aspirasinya adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dari anggotanya yang ada di lingkungannya sendiri. Kalau di kabupaten berarti lingkup kabupaten, kalau nasional berarti lingkup nasional, kalau lingkup pekerja di lingkup perusahaan maupun di luar perusahaan. Kemudian apalagi sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ketika ada Serikat Pekerja Serikat Buruh melakukan tindakan pemogokan, sepanjang itu sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, itu bukan sebuah pelanggaran hukum, tapi itu adalah sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ingat, tapi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terus bagaimana ketentuan tentang mogok kerja dan sebagainya sudah diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Nanti insya Allah akan kami sampaikan pada episode berikutnya. Kemudian untuk mencapai tujuan juga, Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh itu dalam turut memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Jadi bisa saja pekerja buruh diperjuangkan oleh Serikat Buruh agar turut memiliki saham di perusahaan. Inilah tugas-tugas organisasi serikat pekerja, tujuan untuk mencapai tujuan dari Serikat Pekerja Serikat Buruh maupun federasi dan konfederasi dalam mencapai tujuannya adalah apa yang kami sampaikan tadi. Baik pemirsa sekalian yang kami hormati, untuk episode ini mungkin cukup sekian sebagai tahapan pertama, sebagai episode pertama. Nanti selanjutnya akan terus kami ulas sampai pada akhir dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kritik dan saran, silakan disampaikan dalam komen channel ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk pekerja buruh khususnya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian untuk episode ini. Terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan dengan kami sampaikan untuk episode awal ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk terus notifikasi dalam channel YouTube ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.